Ikhwan akhwat, hamba-hamba yang Allah muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya masih bisa melihat wajah segar dari teman-teman semua ya, para penghafal Al-Quran yang Masya Allah, solih dan solihah. Teman-teman, ayo kita lebih dekat lagi dengan Makdis. Sebelum ke materi, kita ucapkan masalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, Makdis. Makdis itu berdiri pada tahun 2001. Nah, pada tahun 2001. Kemudian, pada tahun 2016 muncullah yang namanya PTQ. Betul gak? Enggak? Oh iya, salah, maaf. Nah, kemudian pada tahun 2016 muncullah PTQ Makdis Ikhwan Akhwat dulu. Ya, tahun 2010 ada santri akhwat, kemudian disusul oleh santri ikhwan gitu ya. Nah, sampai sekarang akhirnya pada tanggal 1 Januari 2023 adalah kita Atang, Akhwat Tangguh, dan juga Iting, Ikhwan Tahan Banting. Nah, teman-teman, di sini gitu ya, untuk lebih ingat lagi, kita harus selalu mengingat visi misi dari Makdis itu. Ada yang tahu visi misi Makdis? Gak tahu ya. Nah, visi misinya yaitu apa? Menjadi ulama pemersatu umat dengan berakhlakkan Al-Quran. Nah, betul banget teman-teman. Ingat ya, menjadi pemersatu umat dengan berakhlakkan Al-Quran. Nah, Masya Allah, Alhamdulillah gitu ya. Kita masih di sini. Kita di sini dibimbing untuk menjadi seorang ulama. Gitu ya, seorang ulama yaitu seseorang yang paling dekat dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah gitu ya. Yang seseorang yang ilmunya tinggi, ilmunya luas gitu ya. Ilmunya bisa manfaat untuk umat banyak gitu ya. Nah, ilmu yang dipakai itu dipakai untuk nah, ilmunya itu dipakai untuk mempersatukan umat gitu ya. Umat yang berbeda-beda, umat yang banyak, umat yang beragam-ragam gitu ya. Nah, kemudian mempersatukannya pakai apa? Pakai akhlak Al-Quran gitu ya. Nah, karena dengan itulah Rasulullah SAW bisa menjadi hujah gitu ya, bisa menjadi cahaya bagi kita. Karena dengan akhlaknya yang seperti Al-Quran gitu ya, seperti yang disebutkan oleh Aisyah. Nah, teman-teman, ketika lagi galau, ketika lagi futur, ketika lagi lemah, ketika lagi pengen nyerah gitu ya, ingat, simpan di depan mata kita bahwa ada ulama, ulama pemersatu umat dengan akhlak Al-Quran gitu ya. Nah, apalagi kita di sini gitu ya, kita yang masih ilmunya sedikit, di sini kita berlomba untuk mengamalkannya sebanyak-banyaknya gitu ya. Walaupun banyak perbedaan, tapi ya nggak apa-apa, no problem gitu ya. Contohnya, ketika aku masih kecil, nah, kakek, kakek tuh bilang gini, Tan, anak-anak gak perlu diajarin pakai usoli ya. Terus kata bapak, iya pak, mangga. Iya pak, mangga gitu. Tapi kalau nilai anak-anak Tantan PAI-nya kosong, gimana katanya ya? Soalnya kan yang diajarin dari sekolahnya kayak gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya di sini aja ada sedikit perbedaan gitu ya dari apa yang kakek pelajari dan apa yang aku pelajari di sekolah umum gitu ya. Nah, tapi kan perbedaan itu nggak semuanya mesti salah gitu ya. Kayak yang Ustadz selalu bilang gitu ya. Misalkan sekarang di sini di Riung Purna 2 pagi gitu ya. Bisa aja kan di Madinah masih malam hari. Kan beda gitu ya. Tapi kan dua-duanya sama gitu ya. Sama-sama di waktu yang sama walaupun dengan keadaan yang berbeda gitu ya. Nah, terus ada sebuah nasihat yang mau aku share gitu ya. Yaitu tentang beberapa waktu lalu ada di salah satu stasiun TV swasta. Acara talk show gitu ya. TV, tahu TV? Alhamdulillah ya. Nah, iya, TV gitu ya, di TV, nonton TV gitu ya. Nah, di situ tuh ada seorang pemuda. Pemuda ini nanya sama ulama yang ada di situ gitu ya. Dia bilang, "Ya Ustadz, menurut Ustadz nih ya gitu, apa pandangan Ustadz tentang seorang ulama tapi ucapannya itu meresahkan atau misal membingungkan masyarakat gitu ya." Nah, terus dijawabnya itu adalah gunung, teman-teman. Tahu gunung? Nah, ada berapa jenis gunung? Ada 2 ya. Gunung itu ada 2, ada yang aktif dan ada yang non aktif gitu ya.
sama-sama gunung kan gitu ya, tapi keduanya bisa apa ya, walaupun dua-duanya gunung tapi bisa memberi dampak yang berbeda gitu ya. Gunung itu ibaratnya tempat bergantung hidupnya masyarakat gitu ya. Nah, di sana ada petani, ada butani yang sedang menanam, ada bandar gitu ya, ada tukang keloak, ada apa lagi ya, ada pokoknya ada perusahaan-perusahaan sumber daya alam gitu ya, yang kebutuhannya itu dipasok dari yang kebutuhannya itu ya disediakan, difasilitasi sama gunung itu gitu ya. Sinar matahari yang cukup gitu ya, terus air yang melimpah, tanah yang subur, terus ada temperatur suhu yang pas gitu ya buat ditanam apa aja. Nah, sehingga mereka jadi masyarakat yang aman gitu, masyarakat yang sejahtera gitu ya. Tapi yang jadi masalah adalah ketika mereka tinggal di gunung yang salah, bukan gunung yang salah ya, maksudnya di gunung yang aktif gitu ya, gunung yang bisa aja meledak gitu ya, yang kita nggak tahu kapan dia akan mengeluarkan larvanya gitu ya. Nah, walaupun masyarakatnya sejahtera, ketika larvanya udah keluar, udah muncul, udah ngebludak, udah meletus, tetap kan rumahnya bakal hangus. Bisa aja dia kehilangan lahan, kehilangan anak, istri, saudara gitu ya, keluarga, harta benda gitu ya. Yang akhirnya membuat dia jadi apa ya? Jadi banyak kehilangan gitu ya. Dan bisa menjadi sebuah bencana gitu ya. Contohnya kita nih ya, kita lagi sama ustadz gitu ya, ngedengerin kultumnya ustadz, ngedengerin ceramahnya ustadz, ngedengerin kajian-kajiannya ustadz gitu ya. Kan kita itu hatinya jadi tenang gitu ya, jadi tenang, jadi tentram. Nah, jadi nyaman, jadi sejahtera gitu ya. Nah, itu gunung yang bagus gitu ya, gunung yang bisa memberikan kenyamanan gitu ya. Untuk kita, untuk masyarakat gitu ya, memenuhi apa yang kita pertanyakan gitu ya. Yang kayak gitu. Nah, teman-teman, ikhwan, akhwat, semoga kita bisa mewujudkan apa ya, mewujudkan tujuan dari visi misinya Magnis, yakni menjadi ulama pemersatu umat dengan akhlak Al-Quran. Nah, karena kita nggak bisa merubah Al-Quran, tapi Al-Quran pasti bisa merubah kita. Ayo semangat, kita berjuang bersama. Kita di sini memperbaiki diri bersama gitu ya. Semoga Allah pertemukan kita ini di sini sekarang, di surganya juga dipertemukan ya. Amin ya Allah. Nah, teman-teman, kultum ini terinspirasi dari Tantan Ardi ya. Makasih banyak untuk segala nasihatnya ya, Papap. Nah, semoga eh, semoga semoga bisa bermanfaat gitu ya. Apa yang saya ucapkan hari ini gitu ya, dan udah cukup mungkin sekian ya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kesalahan mutlak datangnya dari saya ya. Makanya tolong maafin, tolong ingetin kalau salah, tolong kritik dan sarannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.